Banjir lahar dingin Semeru susulan kembali menerjang aliran sungai Besuk Curah Koboan di Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah warga dan pengguna jalan langsung memadati tepian jembatan Panggung Lombok Desa Candipuro, Lumajang untuk melihat dari dekat kondisi banjir lahar dingin Semeru susulan yang menerjang aliran sungai Besuk Cangkah. Tak hanya membawa material vulkanik berupa pasir dan lumpur, banjir ini juga menghanyutkan batu-batu berukuran besar sehingga membuat jembatan bergetar. Banyaknya warga yang berusaha mendekat membuat petugas dan relawan sempat kewalahan untuk menghalau warga. Dan untuk mengetahui perkembangan informasi terbaru di Lumajang, Jawa Timur, segera kita bergabung dengan rekan Reyan Yudhistira. Reyan, bagaimana dengan tadi pagi informasi bahwa Semeru sempat meluncurkan awan panas susulan? Persis pada pukul 1 menit pagi tadi, awan panas guguran dari Semeru kembali meluncur dengan jarak luncur 4,5 km di Curah Koboan. Praktis selepas itu tim relawan, SAR, dan juga TNI Polri yang berada di lokasi sektor A, B, C, D yang terbagi dalam 4 sektor, baik dari sektor Curah Koboan, Dusun Kajar Kuning, kemudian Kamar Kajang, dan juga Kampung Renteng dihentikan. Dan tim juga meminta kepada warga yang sedang melihat rumahnya, melihat kebunnya, yang mereka pulang sementara dari pengungsian untuk segera keluar dari zona berbahaya tersebut. Dan selepas awan panas guguran, sekira pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras di puncak Gunung Semeru hingga di bagian lereng Gunung Semeru. Hal ini mengakibatkan bahaya ataupun ancaman sekunder, yaitu aliran lahar dingin. Praktis normalisasi akses jalan nasional yang berada di areal Dusun Kamar Kajang yang berada di belakang kami ini yang sempat terbuka menuju ke akses jembatan Geladak Perak saat ini masih terdapat air yang datang begitu, sehingga dari tim TNI Angkatan Darat dari Yonzipur 10 saat ini berusaha untuk melakukan proses pembuatan tanggul sementara, karena mengingat ini juga berbahaya. Aliran air ini akan membawa material Gunung Semeru berupa batu-batu besar dan juga pasir. Saat ini kami telah bersama dengan Kapten Muhammad Sendi selaku Komandan SSK Yonzipur 10. Pak Sendi, selamat petang. Selamat petang. Ya, Pak Sendi, tadi pagi awan panas guguran terjadi, dan bagaimana Pak untuk proses pencarian di sektor desa ataupun Dusun Kamar Kajang ini? Baik, seperti kita ketahui, untuk pukul 9.01 kami mendapat informasi dari BMKG bahwa terjadi letupan awan panas. Untuk erupsi, arah angin itu mengarah ke arah barat daya. Jadi mungkin efek yang berdampak itu adalah di arah Pronojiwo. Nah, untuk posisi di tempat kita berada ini, di Desa Kamar Kajang, untuk efek erupsi tersebut, dari pukul 9 sampai jam 12 relatif aman. Hanya terdapat gumpalan awan panas yang menyelimuti di atas Semeru turun ke arah barat atau ke arah Pronojiwo. Namun yang terjadi sekarang ini adalah efek dari hujan lebat yang turun pada pukul 13 siang. Sehingga mengakibatkan air yang datang dari atas meluap dan akhirnya menimpa ke Dusun Kamar Kajang ini lagi. Antisipasinya Pak, ini kan juga dekat begitu dengan permukiman warga yang ada di wilayah Kampung Renteng maupun di Dusun Kamar Kajang sendiri Pak, untuk mengantisipasi aliran air yang debitnya masih tinggi ini Pak. Untuk antisipasi kita sampai dengan sore ini, langsung kita menurunkan alat-alat kami untuk membuat tanggul-tanggul penyekatan air, peralihan air, agar tidak lebih besar dampaknya meluap ke arah perkampungan yang tadi disebutkan tersebut di wilayah Candipuro. Ya. Untuk proses pencarian Pak, khusus di wilayah Dusun Kamar Kajang ini seperti apa Pak Sendi? Apakah besok masih akan ada tim dari TNI Angkatan Darat untuk melakukan proses pencarian Pak? Untuk proses pencarian dari tim kami, dari tim Satgas TNI Angkatan Darat, masih tetap akan terus berlanjut. Namun semua itu kita melihat faktor cuaca. Apabila cuaca mendukung, kita akan tetap melaksanakan tugas kita. Namun apabila cuaca tidak mendukung, kita utamakan faktor keselamatan, itu yang utama. Ya.
Berarti ini akses jalan nasional ini nantinya juga akan dikebut ya Pak untuk normalisasi lagi ini Pak Sendi. Ya, untuk malam ini kita laksanakan kerja lembur sampai malam ini karena cuaca mendukung malam ini, jadi kita tetap laksanakan. Ya. Baik, terima kasih Kapten Muhammad Sendi selaku Komandan SSK Yonsipur 10 telah bergabung bersama kami. Itu tadi Sira dan juga pemirsa informasi yang bisa kami bagi begitu bagaimana proses evakuasi dan juga pencarian korban di hari ke-13 ini sejak tadi pagi hingga sore ini. Di mana sejak pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat tim SAR gabungan sudah menghentikan proses pencarian karena telah terjadi awan panas guguran dari Semeru yang mengarah ke aliran Curah Koboan dengan jarak luncur 4,5 km. Hingga saat ini, di hari ke-13 ini, kami mendapatkan informasi tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 49 korban meninggal dunia, sementara 39 orang masih dalam pencarian. Sira Safira, kembali kepada Anda di Jakarta. Rehan Yudhistira, informasi langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati.